Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Siap, doa mulai. Alhamdulillah, setelah berdoa, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini akan menjadi semakin berkah. Bapak bisa lihat hampir semua ya. 1, 2, 3, 4. Gaus, Reza, Syami, dan Nabila. Tidak ada yang ikut? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Lalu kita sudah selesaikan satu permasalahan tentang berpikir komputasional. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang penggunaan AI. Jadi, kami bantu sejarah Oke, hari ini kita membahas etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau AI. Ini khusus untuk kalian, panduan untuk siswa SD kritiknya simpang jernih. Siapa itu? Kalian. Sebelumnya Bapak ingin kasih nampak Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial. Panduannya khusus untuk kalian. Sebelum memulai, Bapak ingin menunjukkan sebuah video kepada kalian. Kami dari SMPN 3 Simpang Jernih mengucapkan selamat mengikuti AMBK. Semoga sukses. Kapan Bapak buat video itu? Kalian kenal yang di belakang Bapak siapa? Enggak. Kawannya ini, masa tidak kenal kawannya? Jadi semua video yang Bapak tampilkan barusan adalah video-video yang dibuat dengan bantuan kecerdasan artifisial. Hampir sulit untuk membedakannya. Wajahnya, suaranya, sangat mirip kan? Terutama yang punya Bapak tadi. Dan kalian pun kenal Bapak, Dari SMPN 3 Simpang Jernih itu adalah mengucapkan selamat mengikuti AMBK 2025. Semoga sukses. betul itu wajah Bapak kan? Seperti itulah cara orang untuk membuat hoax atau video palsu. Untuk itulah kita perlu mempelajari yang namanya etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Sehingga seperti kalian menggunakan pisau itu kalian gunakan untuk membersihkan ikan, bukan menyakiti orang lain. Maka AI ini kalian gunakan juga untuk kebaikan, bukan untuk menipu orang. Ya, kalian perlu belajar etika ini sehingga apa? Bisa memanfaatkan AI dengan bertanggung jawab. Kita mulai ya. Pertama kita bahas apa itu AI atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah
Bidang ilmu komputer bertujuan menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Pertama sekali, ada orang berpikir, apakah mesin bisa berpikir? Ada sebuah pertanyaan itu pada tahun 1970-an, sudah lama sekali. Ide tentang kecerdasan buatan ini sudah sangat lama, dan kemudian mulai berkembang pada tahun mulai berkembang pada tahun 2007 pada saat Apple meluncurkan iPhone pertama yang menggunakan kecerdasan artifisial. Terus berkembang terus, lalu Android memakai kecerdasan artifisial dengan sangat hebatnya, dan terus berkembang sampai sekarang. Kita bisa mengubah foto menjadi video, kita bisa membuat sebuah makalah cuma dari beberapa baris. Itulah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini konsepnya adalah mesin itu belajar dari data-data yang sudah ada, lalu dia mengembangkan bahasanya sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, AI sudah sangat banyak. Yang pertama ada seperti Siri. Siri itu panggilan di Apple, itu yang pertama kali memperkenalkan kecerdasan artifisial. Ada Google Assistant, itu sangat bagus. Itu manfaat yang sangat bagus sekali kan? Pernah menggunakan AI untuk buat laporan? Belum menggunakan secara langsung. Mengapa etika penting dalam penggunaan AI? Dengan kekuatan yang besar, maka datang tanggung jawab besar. Ini kata-kata yang sangat fenomenal sekali dari film Spider-Man. Kakeknya Spider-Man bilang, dengan kekuatan yang besar, maka akan datang tanggung jawab yang besar. Karena Spider-Man ini, dia punya kekuatan besar, bisa bertanggung jawab dengan kekuatannya. Sekarang dengan AI, kalian bisa melakukan apa saja, tapi ingat, ada tanggung jawab dari setiap perbuatan kalian. Ingat ya, tiap kalian membuat video, mengupload video, membagikan video, ada tanggung jawab di situ. Jadi sebelum kalian membagikannya, periksa dulu, ini hoax bukan? Bagaimana Reza? Pernah membagikan video kepada kawan-kawan? Diperiksa dulu, video itu betulan atau video hoax? Coba. Penggunaan AI ini seperti alat-alat lainnya, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk hal yang salah. Untuk itulah kita perlu belajar etika. Yang pertama bagi kalian siswa-siswi, dalam menggunakan AI, yang pertama adalah hindari plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Jadilah, plagiarisme adalah menciplak punya orang. Jadi kalau kalian menggunakan AI, kalian selalu ingat, di sini bukan manusia, dia berpikir hanya menurut data, tidak ada perasaan. Jadi kalian tidak bisa bertanya kepada AI tentang perasaan. Tadi dilempar dalam kali. Ini pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab dan bijak. Yang pertama, gunakan AI untuk belajar. AI digunakan untuk mencari referensi, bukan menyelesaikan tugas-tugas kalian. Yang kedua, verifikasi informasi. Sudah dapat data dari AI,
kalian harus memverifikasi ulang. Tidak semua data itu betul, jadi harus diperiksa ulang. Yang ketiga, transparansi. Artinya jujur. Ini saya pakai AI untuk mencari informasi. Sampaikan saja, tidak ada masalah. Itu seperti saya pakai pisau untuk membersihkan ikan. Tidak masalah kan? Memang itu alatnya. Yang salah kalau saya menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas. Itu salah. Dapatkan informasi dari AI, lalu kalian olah untuk makalah kalian sendiri. Itu betul, tidak salah. Jadi, Gauss AI untuk mencari data atau informasi saja. Setelah itu kalian sendiri yang harus rangkum, yang harus pikir, yang harus rancang kata-katanya sehingga menjadi makalah kalian sendiri. Oke, kita sudah selesai dengan kesimpulan dan komitmen. Bapak ingin anak-anak Bapak memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Untuk itu, Bapak harap kalian bisa membuat suatu istilahnya kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas etika dalam penggunaan AI. Jadi mohon dirapatkan untuk diskusi. Di sini ada kerja kelompok ini, Bapak ingin kalian berempat untuk mendiskusikan apa saja yang boleh kalian lakukan dengan AI dalam pembelajaran di sekolah ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dan apa saja yang tidak boleh. Buat kesepakatan bersama, misalnya AI boleh digunakan untuk mencari referensi, ataupun AI tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan soal. Jadi AI boleh digunakan untuk membuat apa, gitu. Dan tidak boleh untuk membuat apa. Ayo sama bersama ya, diskusi saja. Ada pulpen ya? Dari lalu pulpennya terus Bapak. Oke, silahkan didiskusikan kesepakatan bersama dalam penggunaan AI. Ingat pada tiga hal itu, ada tanggung jawab, ada melindungi informasi, dan juga harus berpikir kritis. Ada aplikasi bertanggung jawab artinya yang kalian lakukan itu tidak melanggar aturan. Ini ada aplikasinya kan? Kalian foto soal matematika nanti langsung keluar hasilnya. Pernah tahu aplikasi itu? Belum pernah. Ketinggalan zaman. Kira-kira boleh tidak menggunakan aplikasi itu untuk menyelesaikan soal matematika? Buat juga kesepakatan bersama, tidak boleh menyelesaikan soal, tapi boleh untuk mencari referensi, mencari contoh soal, boleh. Tapi untuk langsung menyelesaikan soal jangan. Ya, teruskan. Tolong biji, nanti kita baca di depan. Termasuk untuk melindungi informasi ya. Jadi tidak boleh membagikan data-data pribadi seperti nomor KTP, tidak boleh. Sampai foto satu orang aja boleh sekolah.
Diskusi lagi. Kasih saran juga untuk kawannya. Misalnya apa? Nah, kalau kalian mencari DKI, apakah hasilnya sudah pasti benar? Tidak kan? Harus selalu memverifikasi hasil KI. Siapa yang baca? Baru 1, 2, 3 ya. Apakah jelas 8 segitiga ini dalam menggunakan AI? AI digunakan untuk mencari informasi. 2. Melihat terlihat tapi tidak bisa mencari jawaban. 3. Tidak bisa mengungsi parameter telepon. 4. Kita tidak bisa mempercayai harus memeriksa ulang. 5. Selalu memeriksa informasi. Kita ulang sebentar, ada yang lupa tadi. Oke, kembali lagi. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita ingin berefleksi seperti biasa. Bagaimana perasaan kalian dalam belajar hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari di sini? Kita mulai dari Nabila. Bagaimana perasaannya dan apa yang sudah Nabila pelajari? Nah, dulu apa yang sudah dipelajari? Perbedaan AI Dan foto asli. ya. Kalau ada nih, jangan kamu sama, adalah sampaikan sesuatu. Kalau Senang jangan yang sama ya. setelah mengetahui pembelajaran AI. Tuh. Baik, alhamdulillah kalau perasaan kalian senang, berarti pembelajaran kita tidak membosankan. Selanjutnya, Bapak berharap dengan ketika itu betul-betul diterapkan, kesepakatan kelas kita tetap dilaksanakan.
dalam kalian bermedia sosial nanti, sehingga yang dilakukan kalian lakukan tidak melanggar peraturan tetap beretika dan bertanggung jawab. Baik, sebelum kita pulang, ketua kelas silahkan pimpin doanya. Sebelum pulang doa. Ya, gerak. Bicara kepada Pak Guru. Assalamualaikum